Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddih lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatus sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat kita masih dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan teruskan pelajaran kita sebagaimana kita membaca kitab khusus ya ummatul Muhammadiyah, yaitu kitab yang menjelaskan khusus yang Allah berikan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tidak memberikan kepada umat-umat yang terdahulu kecuali umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling afdal, umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling akhir tapi melebihi daripada umat-umat yang terdahulu. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jelaskan, kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummati, engkau adalah sebaik-baik umat wahai Muhammad, katanya. Engkau adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yaitu yang mana Allah bangkitkan seluruh manusia yang ada di dalam muka bumi tersebut. Jadi dari zaman dari Nabi Allah Adam sampai kelak fil yaumul qiyamah, sampai Nabi Isa, maka yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling agung yaitu umat Nabi besar Muhammad. Kenapa yang paling afdal dan paling agung dan paling mulia? Karena nasifil Quran. Karena nasfil Quran, apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummati ukhrijat linnas. Nah, tapi ayat ini jangan diputus. Kadang-kadang ayat ini kita ngambil ukhrijat linnas, tapi di sini ada sambungannya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita menjadi umat yang paling mulia, kita punya umat yang paling istimewa diberikan oleh Allah, tapi melaksanakan perintah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, melaksanakan perintah Allah dan mencegah daripada larangan Allah. Itu yang dimaksud daripada sebaik-baik umat. Tapi kalau seandainya kita tidak pakai, itulah kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, syarat daripada kita menjadi umat yang paling afdal yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, ini jangan kita tinggalkan. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang-orang yang melakukan kebaikan. Kita melakukan kebaikan, ajak. Ada majlis ilmu, kita ajak mereka itu duduk di dalam majlis ilmu. Kenapa? Suatu kebaikan. Karena kenapa ditekankan majlis ilmu? Karena ilmulah yang paling afdal, zikir dekat sama Allah, yaitu duduk majlis ilmu. Tak ada yang bisa ibarat katanya mengalahkan daripada majlis ilmu, dah kati. Kecuali orang yang duduk majlis ilmu ini bisa yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sampai dikatakan oleh ba'dul ulama, katanya la yafrahul qalbul habibu hilah fi hazal zaman, katanya illa bi talabil ilmi, katanya
Tidak ada yang bisa menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhir zaman ini. Tak kata yang pacak menyenangkan hati Nabi Muhammad pada akhir ini kecuali orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau orang yang menuntut ilmu, nah seperti kita duduk di majlis ilmu, tidak secara langsung kita sudah menyenangkan hatinya Nabi Muhammad. Kenapa? Tidak ada pada zaman ini yang lebih baik yang bisa menyenangkan hati Rasulullah. Siapa? Orang yang menuntut ilmu. Jadi kita duduk di sini sudah menyenangkan hatinya Rasulullah. Lah dapat menyenangkan hati Rasulullah, lah kita dapatkan daripada ilmu. Nah ini luar biasa. Keutamaan yang Allah berikan ini luar biasa. Nah jarang orang-orang yang mendapatkan daripada bisa duduk di dalam majlis ilmu kecuali Allah memberikan suatu kebaikan atas dirinya. Sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu khair yufaqihu fiddin," kata Rasulullah. Barang siapa dikehendaki oleh Allah itu suatu kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman di dalam agamanya. Maksudnya kita bagaimana cara memahami agama? Ya duduk di dalam majlis ilmu. Tak mungkin kita bisa paham dengan agama tidak duduk di dalam majlis ilmu. Tak mungkin. Nah, sudah kita berikan suatu kebaikan dan juga bisa menyenangkan hatinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, katanya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan uti lam tu'ti ahada minal anbiya fa qultu ya Rasulullah ma huwa qala nusirtu birru'bah wa utihu mafatihul ard wa sumyatul ahmad wa jilatul rabi tuhura wa ju'ila ummati khairu min Maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan daripada ayat Al-Quran yang tadi yang kita sebutkan, kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka kata Rasulullah SAW, tu'ti man lam tu'ti ahada min qablu, katanya. Dan kata Rasulullah, aku diberikan oleh Allah, katanya, suatu perkara yang tidak diberikan daripada nabi-nabi yang terdahulu. Jadi Allah memberikan kepada kita umat Nabi Muhammad dan Allah tidak memberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Apa dikatakan? Katanya, mahwa ya Rasulullah wa nusitur ru'bah, yaitu menanamkan rasa takut kepada orang kufar. Orang kufar kalau dengan umat Islam takut. Dengan takbir baik sudah memberikan ketakutan. Ketika kita berjihad di jalan Allah, apa yang kita sebutkan? Kalimat takbir. Nah, ini subhanallah, kalau kita benar-benar mengikuti daripada apa yang dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menjadi umat yang paling mulia di dalam dunia maupun kelak fil yaumul qiyamah. Kenapa dikatakan nuhsitur rukbah, rasa takut? Dulu kalau zaman dulu umat Islam itu kan kalau perang, itu kalau perang Badar itu cuman berapa? 313, tidak bawa apa-apa. Umat kafir itu berapa? Sampai 950 kafir dengan pasukan lengkapnya. Tapi Allah memberikan ketakutan kepada apa? Kepada umat Islam. Begitu juga perang-perang seluruhnya. Menunjuk kenapa? Kalau kita jelik sejarah, tak usah kita bahas tentang Rasulullah, bahas tentang negara kita baik. Siapa yang memberikan kemenangan kalau bukan umat Islam? Jelik sejarahnya. Siapa? Dengan kalimat apa? Dengan kalimat takbir. Jadi Allah itu memberikan umat Nabi Muhammad itu kepada orang-orang kafir itu takut dengan apa? Rukbal. Memberikan ketika melawan umat Islam itu Allah berikan ketakutan kepada orang-orang kafir. Tapi benar-benar mengikuti ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, kemudian yang kedua, mafatihul ard. Allah bukakan pintu. Pintu apa Allah bukakan? Allah bukakan pintu dunia. Jadi itulah berapa banyak ulama-ulama kita mendapatkan minal karamah, mendapatkan manzilah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan, yaitu Allah bukakan pintu apa? Allah bukakan pintu daripada, yaitu fil ard. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Sayyidina Umar ni Maisarah, tahu kita kenal dengan Maisarah. Maisarah ini yang ketika
sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut berdagang. Maisarah ini ikut berdagang. Maisarah ini kalau bahasa Arabnya bukan perempuan tapi laki-laki. Ya tak? Jadi Tolha itu ada Tolha, ada yang mengatakan laki-laki bisa dibuat laki-laki, Tolha ada bisa dibuatkan perempuan kalau bahasa Arab. Tapi Maisarah ini laki-laki. Nah, yang waktu mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam berdagang ila kota Sam. Ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengutus daripada Maisarah ini untuk perang jauh. Jadi ketika Sayyidina Umar ini lagi ceramah Sayyidina Umar lagi hitab dari mimbar, maka Sayyidina Umar ni berteriak tentang Maisarah. Wah, ya Maisarah, itla' fil jabal, katanya. Itla' fil jabal wa annal udubun fil wara, katanya. Jadi di dalam apa? Di dalam khutbah itu Sayyidina Umar khitabnya kepada Maisarah. Bingung sahabat. Maisarah ini diutus oleh Sayyidina Umar, tempatnya tempat lain, lagi berperang. Tapi Sayyidina Umar ngomong kepada Maisarah waktu dalam keadaan khutbah. Maka setelah khutbah selesai, sahabat pengen nak beranikan ngomong dengan Sayyidina Umar. Wahai Umar, katanya, wahai Sayyidina Umar, kenapa engkau ngomong tentang Maisarah, katanya. Maisarah sudah ada di perang, katanya, di daerah sana, katanya. Kenapa katanya? Aku ngomong dengan Maisarah ketika di dalam khutbah Allah bukakan bakal dia dalam keadaan kekalahan, katanya. Kalahan musuh, katanya. Kemudian musuh nak nyerang dia, aku nyuruh dia telak fil jabal, katanya. Naik ke atas jabal, dan ketika dia naik di atas gunung, Maisarah memenangkan pasukan tersebut. Sampai ketika Maisarah tersebut pulang, ditanya oleh sahabat, kau dengar ucapan dari Sayyidina Umar? Jelas, katanya. Sayyidina Umar nyuruh aku naik ke atas gunung, katanya. Subhanallah. Kenapa? Karena Allah jadi kenapa? Mafatihul ar. Dunia itu seakan-akan kecil dibandingkan oleh ulama-ulama. Ya tak? Kalau Nabi kan, kalau untuk para Nabi mukjizat. Tapi kalau selain Nabi, itu namanya karamah. Allah berikan karamah kepada Sayyidina Umar, kepada belum daripada generasi-generasi. Sering kita galak tentang wali songo apa-apa karamah. Itu kata cerita tentang sahabat, bukan cerita tentang wali songo. Ada. Jadi Allah memberikan mafatihul ard. Kunci dunia itu dipegang oleh ulama-ulama, orang-orang solihin. Jadi khusus siapa? Khusus untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasuhima Ahmad. Nabi Muhammad itu dikenal dengan Ahmad. Ismuhu Ahmad. Di dalam kitab Injil disebutkan ismuhu Ahmad. Jadi kalau kita bahas tentang masalah Injil, sebenarnya di Injil itu disebutkan nama Nabi kita Muhammad itu Ahmad. Di dalam kitab Taurat namanya Uhid. Ya tak? Di dalam kitab Taurat disebutkan namanya Uhid. Di dalam kitab Injil namanya Ahmad. Ya tak? Di dalam Al-Quran namanya Muhammad. Nah, ini subhanallah. Jadi nama Nabi Muhammad itu terkenal. Ya tak? Yusimatu Ahmad. Ju'ilat turab fi tahuran. Dan Allah jadikan turab, tanah itu menjadikan suci. Nah, tanah turab ini bisa jadikan suci. Yang sudah kita bahas. Ju'ilal ummatul khairul umat. Dan Allah jadikan sebaik-baik umat, yaitu umat Nabi kita Muhammad. Jadi subhanallah, kita menjadi umat yang paling baik, yaitu umat Nabi Muhammad yang diciptakan oleh Allah. Walaupun zaman dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Isa, yang paling afdal yaitu umat Nabi Muhammad. Nah, kemudian dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Umarnya, memang kita termasuk umat yang paling afdal, tapi syaratnya ada dua, katanya. Kata Sayyidina Umarnya. Apa di dalam tafsirnya, kata kama qala Umar radhiyallahu anhu fi khutbatin had wa qad amara qiratul ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas man satrah litakunu hadhil ummat wa yu'di syartan. Apa syarat yang pertama? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi syaratnya itu ada dua, kata Sayyidina Umar. Jadi kalau kita pengen menjadi umat yang paling afdal, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Jadi melaksanakan perintah Allah, mengajak sesuatu baik dan mencegah daripada perbuatan mungkar. Ustaz anak, ya pembuatan mungkar ini banyak, mencakup banyak, bukan sikap yang kita ketahui, banyak. Jadi kalau Ustaz anak mana mencegah mungkar, itu kan banyak. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, man ra'a munkar falyughayyir biyadihi, fa man lam yastati fa bilisanihi, fa lam yastati fa bi qalbi at'aful iman, kata Rasulullah. Kalau seandainya kita ada orang kemungkaran, kita rubah dengan apa? Dengan tangan, kalau kita berani. Maksud tangan ini, tangan bisa kita atur, tidak berani dengan kekuasaan. Kalau tidak mampu dengan kekuasaan, dengan apa? Dengan lisan. Coba jauh-jauhlah, jangan di sini. Ya tak? Jangan di sini. Kaki Allah berikan azab seluruhnya kena galau-galau. Dengan lisan. Kalau lisan ini tidak berani jika tidak ngomong, takut kita ada apa-apa. Dengan hati, ingkari dalam hati. Tidak setuju gak video ni. Gak video ni tidak setuju, ingkari. Nah, itulah kata Rasul, ad'aful iman, orang yang paling dhaifnya iman yaitu orang yang dalam hati. Jadi dalam hati itu ad'aful iman. Nah, jadi walhasil banyak bagaimana caranya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, kemudian dikatakan juga oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, katanya, dikatakan Sayyid Muhammad, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, yaitu dikatakan tadahhadil khabar ilahiyah li ummatil muhammadiyah jala akthar min azimatul akbar min indi dzikri yuqatilu bin nisbatul ghairi ummatil yahudiyan mathalan fa inna Allah ta'ala fil madah li ummatil muhammadiyah li anna khairu ukhrijat linnas dammatul bi akbah sifat wa takhadir bin su'il masir daraba dhulli alaihi maskana li kufri bi ayati subhanahu ta'ala wa qatalahum anbiya wa adibun hudud. Nah, itu juga dikatakan kalau umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa menjadikan umat yang paling afdal? Dikarenakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda dengan umat Yahudi. Kenapa umat Yahudi? Umat Yahudi galak munuh para nabinya. Kalau kita bahas umat Yahudi itu pernah ada satu satu penduduk, di situ ada 60 nabi di situ. 60 nabi dibunuh seluruhnya oleh orang Yahudi. Itulah orang Yahudi itu diadab oleh Allah itu luar biasa. Jadi 60 nabi dibunuh. Nah, Ustaz, nabi ini kan ada 25. Itu nabi yang wajib kita ketahui. Nabi ini ada 12.000 nabi. Rasul ni ada 313. Ya, yang wajib kita ketahui ini cuma 25. Nabi ini banyak, 12.000 nabi. Nah, ini orang Yahudi dibunuhnya kalau. Itulah orang Yahudi ini, subhanallah. Ya, nah, itulah yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Nah, kemudian setelah kita bahas tentang yaitu kuntum khairu ummati, yaitu sebaik-baik kita diciptakan oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang paling afdal. Kemudian yang bab selanjutnya dikatakan wa kaunu Isa man afradu hadhil ummah. Nah, jadi juga termasuk kita, kenapa kita menjadikan umat yang paling afdal? Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa itu termasuk ulul azmi. Ya, ulul azmi. Nabi Isa itu termasuk azim, Nabiul azim, termasuk Nabi Isa yaitu Nabi ulul azmi. Tapi Nabi Isa ini hina yadzalla ala hadhil umat ittifaq ma'an nubuwah dhahaba ila jamil ulama anna sahabati, dan Nabi Isa ini juga termasuk sahabat Nabi. Jadi kedudukan Nabi Isa ini ada 3. Yang pertama dia Nabi, yang kedua dia mendapatkan ulul azmi, yang ketiga termasuk Rasul, yang keempat Nabi Isa termasuk Nabi ashabun Nabi. Ya, termasuk sahabatnya Nabi.
sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk dikatakan Nabi Isa ini juga kenapa? Termasuk daripada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, hayya iman. Nabi Isa ini termasuk wong yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan Nabi Isa, Nabi ulul azmi beriman kepada Nabi kita Muhammad. Nah, berarti apa? Umat Nabi Muhammad ni hebat. Dikatakan katanya kenapa Nabi Isa ini termasuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kepercayaan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, Nabi Isa ini tidak mati. Tidak mati, diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah. Setelah diangkat oleh Allah, kapan Nabi Isa ini akan dikembalikan lagi oleh Allah? Maka Nabi Isa ini ketika datangnya yang dinamakan Dajjal. Nah, Dajjal ini sebelum Dajjal datang, itu yang akan datang itu namanya Imam Mahdi. Nah, ketika Imam Mahdi ini, kalau kita kisah tentang Imam Mahdi, Imam Mahdi ini akan turun, dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ismuhu ka ismihi, kata Rasulullah. Namanya seperti namaku, Muhammad bin Abdullah, dipanggil Mahdiyin. Nah, pada saat itu Imam Mahdi datang, kita ni tidak katik lagi namanya teknologi itu, tidak katik lagi. Teknologi lampu ini tidak katik. Kata Rasulullah, kaget perangnya seperti perangku katanya. Make pedang katanya. Kenapa seperti itu? Nah, pernah kita jelaskan, karena sekarang ini global dunia kita ni kaget dikatakan akhir zaman, kata Rasulullah. Kaget ada 300 meteor yang akan menghantam dunia kita. Jadi dunia kita ni akan dihantam dengan 300 meteor. Jadi di antara 300 meteor itu sudah 3 meteor yang sudah nyampak di dalam dunia. Jadi itulah pernah terjadi pertama kali di Brazil. Setelah nyampak meteor di Brazil, maka seluruh kota Brazil itu mati, padam api di dalam seluruhnya. Kemudian yang kedua kali dia turun meteor di Amerika. Waktu menghantam Amerika, maka mati, padam seluruhnya daripada listriknya. Ketiga dihantam di Argentina. Di Argentina hancur, hampir berhenti. Nah, ini dikatakan sekarang sudah diteliti oleh orang astronot, itu bakal menghantam dunia kita ni, meteor itu menghantam dunia, masih 300 lagi untuk menghantam dunia katanya. Nah, itulah sekarang ini di Amerika. Di Amerika itu yang sering kita galak dengar dulu, itu dia buat bunker raksasa. Bunker raksasa itu katanya membuat wong yang di dalam bunker itu ada 8 bunker katanya dibuatnya. Satu bunker itu fasilitasnya 1 juta wong untuk 1 tahun. Dibuatnya 8. Nah, bukan kita ini kan, bukan masalah film, itu jadikan pelajaran. Dulu ada namanya film 2012. Ada Yaumul Kiamat itu tuh. Nah, memang Amerika sudah buat itu. Dia buat bunker raksasa dianya. Memang katanya ilmuwan dia ngomong bakal katanya aku muat yang waktu dia cerita tentang kalau kita sering galak ini, ketika ada orang yang pintar muat iPad siapa itu muat, namanya jus orang Yahudi katanya, aku muat ini HP ini katanya, iPad ini terakhir yang aku buat, selainnya tak katik lagi katanya, bakal tak katik lagi teknologi katanya setelah aku katanya. Jadi dunia kita ni tak bakal lama lagi, tak akan lama lagi. Kenapa? Karena ketika datangnya Imam Mahdi, sebagaimana dak katik lagi teknologi, sudah dak katik lagi. Perang seperti perang zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini subhanallah. Nah, kaget setelah Imam Mahdi turun, maka Dajjal Allah turunkan. Nah, Imam Mahdi ini tidak akan bisa membunuh Dajjal. Tidak akan bisa Imam Mahdi membunuh Dajjal. Yang bisa membunuh Dajjal yaitu Nabi Isa. Nabi Isa yang bisa membunuh Dajjal. Nah, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah meyakini Nabi Isa ini akan diturunkan oleh Allah, yaitu ketika ketika Dajjal turun. Untuk apa? Untuk membunuh daripada
membunuh daripada Dajjal. Jadi yang membunuh Dajjal Nabi Isa. Nah, Nabi Isa sampai sekarang hidup, tapi alamnya beda dengan alam kita. Nah, Nabi Isa, kenapa dia bisa menjadi sahabat Nabi? Waktu Rasulullah mengimami di Baitul Maqdis, ketika saat itu nak Isra Mi'raj, dikumpulkan seluruh para nabi, malaikat, seluruhnya. Nah, Nabi Isa termasuk beriman kepada Nabi kita Muhammad. Itulah Nabi Isa menjadi sahabat Nabi. Sudah mendapatkan sahabat, menjadikan apa? Menjadikan Nabi ulul azmi, Rasul lagi. Nah, tapi subhanallah, Nabi Isa di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim disebutkan katanya, wa nazala Isa ibnu Maryam, katanya, yaqulu amirun ta'ala sholli lana la ba'dukum ala ba'di imra'atin tukrimu hadhil ummah. Jadi Nabi Isa itu disuruh oleh Imam Mahdi untuk apa? Untuk menjadi imam. Tapi apa? Tapi Nabi Isa nolak. Enggak, katanya yaktukrimu hadhil ummah, yaitu ummatul Muhammadiyah. Yang Allah memuliakan daripada umat, yaitu umat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa mengikut jadi syariatnya Nabi kita Muhammad. Jadi subhanallah, syariat Nabi Isa tidak mengikut lagi. Jadi ikutnya syariat Nabi kita Muhammad. Walaupun itulah Nabi Isa ketika turun baru membenarkan seluruhnya. Itulah Islam itu ketika Nabi Isa turun tentram. Banyak yang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Nah, tak lama kemudian barulah yang dinamakan Jud Ma'jud datang seluruhnya. Itulah akhir zaman. Itulah yang dikatakan oleh ba'du ulama. Nah, walhasil kita bukan cerita tentang itu. Salah satu keutamaan yang Allah berikan untuk umat Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Nabi Isa adalah salah satu sahabat Nabi kita Muhammad. Nah, kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamikum. Jadi kata Rasulullah, di mana katanya? Wa kaifa antum, bagaimana engkau, kata Rasulullah SAW, idza nazala ibnu Maryam. Jadi kita, posisi kita di mana ketika turunnya Nabi Allah Isa? Di mana posisi kita? Dikatakan fikum wa imamikum, katanya. Dia akan menjadi imam dan juga akan mengikuti syariat Nabi kita Muhammad. Dia akan didepankan tapi mengikut syariat Nabi Muhammad. Kan setiap nabi itu kan punya syariat. Nabi Musa punya syariat, Nabi Ibrahim punya syariat, tapi agama tetap agama Islam. Jadi agama, kalau kita susunan Nabi Adam bawa agama tetap agama Islam, tapi syariatnya dia punya syariat. Nabi Musa punya syariat, Nabi Ibrahim punya syariat, Nabi Musa punya syariat, Nabi Nuh punya syariat, tapi seluruh para nabi dihapus syariatnya, ikut syariat Nabi kita Muhammad. Syariat Nabi Muhammad sampai kelak fil yaumul qiyamah. Saking hebatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita termasuk orang yang paling beruntung. Siapa kita nih? Termasuk umat Nabi besar Muhammad. Nah, kemudian di dalam kitab Musnadul Ahmad, katanya, Musnadul Ahmad disebutkan, katanya, fa idza Isa fayaqulu taqaddam fayaqul taqaddam imamukum fasalli bikum. Maka Nabi Isa juga mengikut salat bersama Imam Mahdi, katanya. Wa ana ahbar tawatil, ini termasuk hadis tawatir. Isa yusalli ma'mum. Jadi Nabi Isa itu termasuk yusalli wa ma'muman. Dia solat bermakmuman dengan Imam Mahdi. Siapa asli nama Imam Mahdi? Muhammad bin Abdullah. Illa annahu rasulun nabiyul karim wa yadul ba'dun nasu annahu ya'ti wahidan min ummatin biduni nubuwatur risalah. Nah, ketika dibangkitkan oleh Allah, tidak bawa nabi lagi, tidak bawa risalah. Risalah tetap risalah Nabi kita Muhammad. Jadi tetap syariat yang telah dibawa, tetap syariat Nabi kita Muhammad. Jadi subhanallah, walaupun nabi-nabi termasuk ruhullah, Nabi Isa kan termasuk ruhullah. Nabi Allah Ibrahim termasuk khalilullah.
Tapi Nabi kita Muhammad apa? Habibullah, yaitu kekasihnya Allah. Kalau sudah kekasih Allah, sudah. Beda kekasih Allah, beda dengan yang lain. Pernah anda ceritakan kan, ketika di dalam kitab Busiri, Al-Imam Busiri disebutkan katanya, ketika Rasulullah itu nak masuk surga, Rasulullah tidak masuk surga. Itu pergi dulu Rasulullah. Itu dalam hadis yang sahih. Pergi ke mana? Ke minta izin sama Allah ke dalam dasar neraka Jahannam. Dasar neraka. Jadi di dalam surga orang itu bertungguan. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa bertungguan, ingin nak masuk surga. Tidak akan bisa masuk kecuali pintunya itu, yaitu Nabi kita Muhammad. Jadi tidak akan bisa masuk dia. Yang megang kuncinya ini tidak boleh masuk surga kecuali Nabi kita dulu, Nabi Muhammad, dia bisa masuk. Kalau Nabi Muhammad dah masuk, tak akan bisa masuk seluruh para Nabi. Tapi Nabi Muhammad di mana? Dia lagi mencari umatnya di dalam neraka. Saking sayangnya Nabi kita Muhammad kepada umatnya, sampai dikatakan oleh ba'dum ulama katanya, nah malaikat Ridwan itu, malaikat Ridwan itu izin sama Nabi Muhammad. Ya Muhammad, katanya, wahai Rasulullah, tinggalkan sikap umatmu yang di dalam neraka, katanya. Ngapa? Biar aku siksa, katanya. Tinggalkan sikap, katanya. Kata Nabi Muhammad, aku tak redha. Walaupun sikap daripada umatku, aku tak akan redha tinggal di dalam neraka, katanya. Subhanallah. Jadi setiap umat Nabi Muhammad tu ditolong oleh Nabi kita Muhammad. Itulah kelak fil yaumul qiyamah, itu namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma kelak fil yaumul qiyamah, yaitu dapatkan syafaatul uzma. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang dekat kepada Nabi kita Muhammad. Ustaz sampai mak itu, iya. Nah ini yang harus jangan membuat kita ragu. Ustaz dah pernah jelaskan, idak kati wong yang pacak masuk surga dengan amal. Jangan pacak ini dia. Idak kati wong yang pacak masuk surga dengan amalnya. Dak kati sejarah wong pacak masuk surga dengan amal. Inti nak solat sujud lah sampai inti terbengkak-bengkak dah akan bisa masuk surga. Yang bisa membuat inti pacak masuk surga ada dua. Yang pertama, karena rahmatnya Allah berikan. Rahmat apa? Dengan kita mujahadah, solat, ibadah, itu dengan rahmat Allah. Jadi rahmat Allah berikan. Yang kedua dengan apa? Dengan syafaatin Nabi kita Muhammad. Tidak kata wong yang pacak beramal, solat, sujud, ini tahajud, apa-apa puasa, tidak akan mungkin masuk surga dia. Kalau dia nak mengandalkan amal, tidak akan bisa masuk surga. Kenapa? Karena sudah diceritakan pada zaman dahulu di dalam hadis yang sahih. Ada wong yang beramal selama 500 tahun. Dari kecil sujud sama Allah sampai dia meninggal dalam keadaan sujud sama Allah. Kemudian ketika itu Rasulullah menceritakan, Fulan bin Fulan nak masuk surga. Dia ngomong, ya Allah, jangan masukkan surga dengan rahmatmu, masukkan surga dengan amalku. Karena dia merasa amalnya banyak, 500 tahun beribadah kepada Allah, tak pernah dianya maksiat. Kata Allah, baik, kalau seandainya engkau pengen nak dengan amalmu, kita hitung dengan rahmat yang aku berikan, kata Allahnya. Hitunglah dengan rahmat mata yang Allah berikan. Sikap mata rahmat dengan amalnya 500 tahun. Yang mana yang berat? Masih rahmat Allah yang lebih berat dibandingkan amalnya selama 500 tahun. Kenapa? Karena dengan mata inilah kita pacak beribadah, pacak baca, pacak berjalan, pacak mana. Itu rahmat mata ini luar biasa. Belum telinga, belum kaki, belum tangan, berapa banyak rahmat yang Allah berikan. Akhirnya apa? Kata Allah, masuk neraka, katanya. Kata orang yang ahli soleh tersebut, ya Allah, jangan, aku minta ampun, katanya. Masukkan aku dengan rahmatmu, jangan masukkan aku dengan amalku. Akhirnya dimasukkan dengan rahmatnya Allah. Jadi dah kata yang namanya yang beramal itu tidak kata yang baca masuk dalam surga. Itu kenapa? Karena rahmat Allah. Atau sikap lagi dengan syafaat Nabi kita Muhammad. Jadi walhasil kenapa kita seperti ini? Jadi dekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Mana caranya dekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad? Terus berusaha kita dengan banyaknya salawat, dengan kita bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad. Bagaimana cara menyenangkan hati Nabi Muhammad? Seperti duduk majlis ilmu,
Itu nyenangkan hati Nabi Muhammad. Kapan kita akan tahu? Kala fil yaumul qiyamah, bukan sekarang. Kaget kalau kita tahu bagaimana hakikat Nabi Muhammad, bakal kita akan tahu. Dikatakan Al-Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu katanya, kalau kita pengen nak mengenal hakikat Nabi Muhammad, kaget kelak fil yaumul qiyamah, bukan sekarang katanya. Maka seluruh para nabi itu di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan, seluruh para nabi itu mengangkat tangan seluruhnya, tidak akan mampu yang memberikan pertolongan kecuali siapa? Kecuali Nabi kita Muhammad. Nah, jadi subhanallah, Nabi kita Muhammad ini hebat luar biasa. Nah, ini yang harus kita dekatkan diri kita kepada Nabi kita Muhammad. Nah, kemudian setelah kita bahas tentang Nabi Isa, ya, Nabi Isa adalah salah satu sahabat Nabi kita Muhammad SAW, termasuk juga yang bisa mengikuti syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dan salah satu juga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah apa? Bisyarah bil jannah. Nah, jadi umat Nabi Muhammad itu sudah didapat kabar masuk surga. Lama lah umat Nabi Muhammad ini sudah dapat kabar masuk surga. Jadi yang mana masuk surga? Itulah dalam hadis yang lain kan, kullu ummati yadkhulul jannah, kata Rasulullah. Setiap umatku masuk surga, kata Rasulullah. Kullu ummati yadkhul ilal jannah. Illa man aba, kata Rasulullah. Illa man aba, kecuali wong yang dak galak masuk surga, kata Rasulullah. Siapa wong yang dak galak masuk surga? Sahabat bingung. Kata sahabatnya, ya Rasulullah, siapa yang dak galak masuk surga? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ani waqad aba, kata Rasulullah. Barang siapa yang taat, yang ikut denganku, kata Rasulullah, akan masuk surga. Dan barang siapa yang tidak mau mengikut aku, kata Rasulullah, maka waqad aba, maka dia tidak akan bisa masuk surga. Nah, jadi wong yang mengikut Rasulullah maka akan masuk surga. Itu sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad. Nah, kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, katanya, riwayat daripada Abi Umamah Al-Bakhiri rahimallahu taala menjelaskan, tuba liman ra'ani wa amanu bi, tuba sab'atun marrah, liman lam yarani wa anabi, akhraja Ahmad wal Bukhari fi tarikh Ibnu Hibban fil Hakim wal Lahfatu, tuba liman ra'ani wa amanu bi marratuba liman lam yarani wa amanu bi sab'atul marrah fi sahihain wal Hakim wa taqub lakin syahidul hadis Anas indar Ahmad. Jadi subhanallah, hadis ini yang kuat daripada hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dikatakan, kata Rasulullah, tuba liman ra'ani, beruntung, kata Rasulullah, siapa? Orang yang melihat aku, kata Rasulullah. Nah, itu kalau kita bahas tentang karamnya aulia, ini tidak mungkin cukup waktunya. Kalau kita bahas tentang karamul aulia, kenapa para aulia, para wali-wali min aulia Allah, itu disebutkan daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kenapa mereka itu dapatkan kedudukan yang sangat tinggi? Kenapa? Karena mereka itu dekatnya sama Nabi Muhammad. Jadi kalau orang yang bisa yaqadhah sama Nabi Muhammad, yaqadhah sama Nabi Muhammad, dia mendapatkan 300 derajat yang langsung ditembus, katanya, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi kalau dia pacak yaqadhah sama Nabi Muhammad, yaqadhahnya apa? Dia pacak nyelik langsung kepada Nabi Muhammad. Laisa mustahil, tidak mustahil orang yang sudah nyelik Nabi Muhammad ni yaqadhah, tidak mustahil, banyak terjadi. Imam Ahmad Ar-Rifai, Imam Ahmad, termasuk Imam Syekh Imam Ahmad Ar-Rifai yang mengarang kitab yaitu Dalal Al-Khairat, ketika dia minta, ya Allah, katanya, wahai Nabi Muhammad, tunjukkan tanganmu, katanya. Ketika itu ditunjuk ke tangannya Rasulullah, pengen nak nyium tangan Rasulullah, ditunjuk ke Rasulullah tangannya dan dicium dan disaksikan jutaan wong yang pada saat itu wong terhadir haji. Dia minta sama Rasulullah untuk nyium tangannya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena saking banyaknya dia bersolawat atas Nabi Muhammad.
disaksikan jutaan orang, bukan sedikit-sedikit, jutaan orang pada saat itu yang dikeluarkan tangannya Nabi Muhammad. Ya kullu anbiya la maut illa ahya. Seluruh nabi itu tidak mati, seluruhnya hidup. Seluruh Nabi itu tidak akan mati, seluruh hidup. Nah ini insya Allah kita akan teruskan minggu yang akan datang, masih pembahasan tentang yaitu thubutul bisyarah fil jannah, dan Allah tetapkan untuk umat Nabi Muhammad yaitu masuk surga. Nah insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis kita dan ditambah keimanan kita, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan seluruh hajat kita zahir batin, dikabulkan oleh Allah, dimudahkan urusan kita, dan ditanamkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhalu siapa nak